Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di sini saya akan melakukan pemodelan 3 dimensi rangka gudang baja menggunakan aplikasi SAP 2000. Jadi di sini sudah ada gambarnya ya, gambar rangka gudang dengan ukuran-ukuran yang ditentukan. Jadi ada huruf D, huruf E, H1 sampai H3. Lalu kita lihat di sini, ini rafter atau rangka kuda-kudanya menggunakan profil white flange. Buat kan purlinnya atau girding itu menggunakan profil channel, kolomnya pakai white flange. Dan ini ada kolom pedestal, juga di sini ada pile cap dan ada spoon pile atau tiang pancang. Nah ini buat 3D structure-nya. Lalu kita lihat juga di sini ada bracing yang biasanya menggunakan besi beton. Oke, kita lihat dulu di sini huruf D itu jarak antar kolomnya. Kita pakai yang di labelin merah ini. Jarak antar kolomnya jarak antar kolom yang ini D itu 6. Terus mutu bajanya mungkin kita jangan pakai mutu baja yang ini ya, karena BJ34 itu nilai FY-nya atau tegangan layarnya itu lumayan rendah, dan ini yang paling rendah. Jadi mungkin kita pakai material SS400 atau A36 aja. Oke, langsung aja kita ke subnya, kita ke file, terus new model. Ini kita pilih grid only, kita lihat bagian X ini itu ada 6, 9, 12, 15, 18. Ada 18 grid total. Terus arah Y-nya itu ada 5. Dan arah Z-nya atau arah ke atas itu ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Terus buat grid spacing yang tadi X itu yang D itu 6. Terus yang ini juga ya, potongan melintangnya ini juga 6. Dan ini ada huruf E, ini nanti aja kita modelinnya. Yang pasti kita yang utamanya dulu. Terus kita klik OK. Nah, udah seperti ini. Ini kita ganti dulu ya supaya kelihatan. Jadi warna hitam, black background. Oke. Nah, kita lihat. Kita langsung klik kanan aja buat edit grid data, terus ke modify/show system. Terus kita ke bagian spacing. Nah, kita lihat di sini Z1-nya itu H1. H1 itu ukurannya 1 meter, 1, 7 meter, dan 2,5 meter. Berarti 1, 7, dan 2,5. Kita klik OK. Nah, nanti gambar potongannya akan seperti ini. Oke. Oke. Kita langsung nge-define materialnya aja. Ke define, terus ke materials. Terus ini hapus dulu. Kita klik add new material. Ininya ke user. Terus material type-nya steel. Kita bikin baja dulu ya. Baja A36 atau SS400. Nah, ini unitnya kita ganti ke kilogram force per meter untuk memasukkan berat jenis bajanya dalam kilogram per meter kubik. Terus kita ganti ke newton per milimeter untuk modulus elastisitas dan juga Fy dan Fu-nya. Modulus elastisitas 12.000. Terus Fy-nya untuk baja SS400 itu 250 dan Fu-nya itu 400. Nah, buat FYI dan FUI di sini, ini kita bisa lihat di ISC Seismic Provisions atau SNI ketentuan seismik di tabel A3.2. Nah, kita lihat di sini RY ini sama dengan FYI dan RT ini sama dengan FUI. Kita lihat di sini ASTM A36 atau A36M itu RY-nya pengkalinya itu 1,5 atau 50% dari Fy-nya. Jadi kita ketik 250 dikali 1,5. Jadinya 375 megapascal. Terus buat
Artinya ini 1,2. Jadi 20% berarti 400 dikali 1,2. Jadi 480 megapascal. Nah, oke, kita klik oke. Di sini kita hapus dulu aja biar gak bingung. Terus kita bikin beton sekarang. Sama region user, terus material type-nya konkret. Untuk konkret kita untuk betonnya tadi FC 29 ya tadi. Ya, 29 megapascal. Oke, units kita ganti ke kilogram force. Masukin biji beton dalam satuan kilogram per meter kubik. Terus ke newton per milimeter. Nah, buat modulus elastisitas kita hitung di Excel ini aja. Rumusnya 4700 kali akar 29 megapascal. Hasilnya 25310. Kita copy. Nah, ini nggak perlu diganti buat angka Poisson sama koefisien suhu. Terus FC-nya ini 29 dan ini juga 29. Klik OK. Nah, ini buat baja udah, terus beton udah. Sekarang kita bikin tulangan. Nah, buat di tulangan kita pilih yang rebar. Kita bikin BJTS 420. Terus sama kayak tadi, kayak baja 7850 kg per meter kubik. Terus ininya 200.000. Dan BJTS 420 itu FY-nya 420 dan FU-nya itu 525. Oke, buat FYI dan FUI-nya ini ada di seismic proficiency juga. Ada di sini. Nah, steel reinforcement. Kita lihat di sini nih. ASTM grade 60 atau 420 megapascal. Itu koefisiennya 1,2 untuk RY dan RT-nya. Oke. Jadi 420 dikali 1,2 dan 525 dikali 1,2. Oke. Terus sekarang kita bikin BJTP. BJ tulangan polos 280 MPa. FY-nya 280, FU-nya 350 dan ini juga sama ya, 1,2 juga. Terus 350 dikali 1,2 juga. Oke, klik OK. Nah, ini buat materialnya udah, terus kita klik OK. Terus di sini kita bikin penampang-penampangnya dulu. Kita mulai dari rafter ya, rafter dulu. Kita pakai rafter. Kita lihat di sini. Nah, ini kita coba pakai rafter ukuran 350 kali 175 ya, yang ini nih. Oke. Define, section properties, frame section, add new property, dan yang weight flank. Oh ya, sebelumnya ini kita ganti dulu ya ke milimeter. Nah, terus kita klik define, section, frame section, dan add new property. Dan pilih yang profile weight flange. Ini kita ganti dulu warnanya, biar nggak bingung ntar. Kita ganti namanya rafter WF 350 kali 175. Oke. Buat ini webnya 350, lebar flange-nya 175, lebar flange bawah juga 175. Dan tebal flange-nya itu di 11 buat atas bawah dan tebal webnya 7. Dan fillet radiusnya itu ada di 14. Oke, klik OK. Terus kita buat penampang yang kedua, yaitu purlin kanal. Nah, purlin kanal ini kita bisa bikin pakai ke other, terus ke section designer. Nah, kita bikin CNP, misalkan kita mau pakai CNP ukuran sebentar. Nah, ini. Misal kita mau pakai CNP ukuran 150 kali 20 kali 50 kali 20 kali 3,2 ya. Jadi CNP 150 50 20 3,2.
Nah, ini general style section. Terus kita ke section designer. Nah, ini ada whiteboard begini ya. Ini kita ke sini nih, ke draw structural shape. Kita bikin channelnya dulu. Kita taruh di tengah-tengah sumbu Y dan X ini. Klik aja. Nah, terus kita klik escape. Nah, kita klik profilnya, terus kita klik kanan buat ngubah dimensi dari boardingnya. Tadi tingginya kan 150 mili, lebarnya 50, lebar sayap, flange sticknya itu tebal sayapnya 3,2 dan tebal banannya 3,2. Nah, jadinya kecil seperti ini. Ini nggak perlu kalau scroll pakai mouse itu nggak bisa. Biasanya pakai yang ini. Cuman kita ke ini aja nih, pakai yang restore full view. Nah, ini begini. Nah, kita lihat kalau misalkan CNP itu kan ada lipnya ya, ada bibirnya. Eh, kayak gini. Nah, ini nih, lip channel. Nah, kita bikin dulu nih bibirnya kayak gini nih, ya lipnya ini nih. Oke, balik lagi ke sub. Terus kita bikin ini ke ke draw structural shape, terus kita ke draw plate. Oke. Terus kita ke poin yang ini nih. Ini kan ada dua nih flange-nya. Kita pilih yang bawah. Nah, ini kan gede banget ya. Kita klik escape dulu. Terus kita klik plate-nya tadi. Terus kita klik kanan. Thick-nya itu 3,2. Nah, buat width-nya, karena ini panjang C atau lip-nya ini, kita lihat tadi kan 150 kali 50 kali 20 kan. Nah, 20 itu harus kita kurangin tebalnya dulu ini nih, tebal 3,2 ini. Jadi di sini aja. Jadi 150 dikurang 20 dikurang 3,2. Hasilnya 16,8. 16,8. Terus rotationnya karena plate-nya ini masih ada arah horizontal, kita ke arah vertikal dengan cara di rotate 90 derajat. Nah, ini kita lihat dulu nih. Ini kan plate-nya ini masih di tengah-tengah nih. Nah, supaya kita biar sama kayak gini nih, ikutin dari sayapnya, kita klik kanan lagi tadi. Jadi kita klik kanan lagi, terus X centernya ini kita kurangin 3,2 dulu. Jadi 3,2 dibagi 2. Nah, hasilnya kan ini. Terus hasil 25 ini yang default dari sana itu dikurang sama hasil yang tadi. Jadi 25 dikurang 1,6. Hasilnya 23,4 kan. Kita ketik 23,4. Terus buat yang Y centernya ini kita pakai perkalian pengurangan dari 16,8 ini dibagi 2. Nah, 16,8 bagi 2, terus yang 71,8-nya ini kita kurang sama yang hasil 16,8 bagi 2 tadi. Hasilnya 63,4. Oke. Kita ketik 63,4. Nah, dia jadi nempel di sudutnya ini nih. Jadi pas tuh poinnya tuh kan. Nah, kita nggak perlu capek-capek bikin lagi buat bawahnya, tinggal kita klik plate-nya yang tadi, terus kita edit, kita replicate, kita mirror ke arah X. Nah, ini kan udah. Nah, cuman kan ini masih ada 3 penampang nih. Jadi ada plate, channel, dan plate yang keduanya. Caranya itu kita Ctrl A buat klik semua, terus kita ke edit, kita ke change shape to poly. Nah, ini udah jadi poly. Sekarang kita drag bagian atasnya dulu. Nah, ini kan udah di drag nih. Terus kita klik edit, kita merge to polys. Nah, dia jadi satu kesatuan profil baja. Tuh, gitu juga yang bawahnya. Edit, merge to polys. Oke. Kayak gini. Terus tinggal kita klik down. Terus klik down lagi. Oke. Nah, ini buat channel udah. Sekarang kita bikin kolom ya. Sama kolomnya pakai white flange. Kolom dengan ukuran
Coba kita lihat di sini. Kita coba pakai ukuran 450 kali 200 ya. Nih. Jadi kita pakai ukuran 450 kali 200. Di sini 450, tingginya lebar flange-nya 200, atas bawah. Tebal flange-nya itu 14 atas bawah, dan tebal webnya itu 9. Terus fillet radiusnya itu di 18. Oke, ini buat kolom, kita klik OK. Nah, terus kita lihat lagi soalnya. Di sini ada balok nih. Ini ada balok ya, ada ring bulk. Ini ada ring bulk. Terus kita bikin ring bulknya dulu. Jadi pakai profil WF. Ini warnanya kita ganti ke oranye. Ring bulk, ukurannya kita lihat lagi. Ini prelim aja, ini kita preliminary design aja, coba-coba. Jadi kita pakai ukuran 250 kali 125 ya, kita coba. 50 kali 125. 250, 125 atas bawah. Terus tebal flange-nya itu 9, 6, dan 12. Oke, ini 9, 9, 6, 12. Nah, ini buat ring bulk. Terus kita lihat nih di sini nih ada kolom lagi nih. Nah, ini kita anggap nih kolomnya ukurannya beda dari kolom sebelahnya. Oke. Jadi kita bikin lagi kolom 2. Nah, kita bikin kolom, ukurannya kita pilih lagi. Kita coba pakai kolom ukuran 300 kali 150 ya. Oke. Kolom WF 300 150. Tingginya 300, lebarnya 150 atas bawah. Terus tebal flange-nya itu 9, 6,5, dan 13. 9 atas bawah, 6,5, 6,5, dan 13. Oke. Oke. Nah, terus kita bikin pedestal sekarang ya. Pakai pedestal, karena tadi pakai profil WF 450 kali 200 untuk kolomnya, kita harus bikin pedestal yang ukurannya lebih besar dari ini. Nah, kita bikin ukuran nah, kita coba bikin ukuran yang simetris kali ya. Ukuran 550 kali 550. Oke. Ini. Jadi kolomnya persegi gitu ya, pedestalnya. Pedestal 550 kali 550. Terus kita ke concrete reinforcement. Buat tulangan longitudinalnya pakai BJTS 420, buat tulangan sengkangnya pakai BJTP 280. Nah, di sini kita pakai asumsi aja atau prelim ya, nih. Prelim kita pakai 16. Terus di sini juga pakai 10 buat sengkangnya. Oke. Oke. Nah, ini udah semua. Sekarang kita modelin ya sesuai sama gambarnya ini. Mulai dari potongan AA dulu nih, potongan AA kayak gini. Jadi di sini ada pintu ya, ada pintu. Terus kita ke ini. Pertama kita modelin pedestalnya dulu ya. Pedestal itu 1 meter. Oke. Nanti ini kita langsung kasih tumpuan ya. Tumpuannya itu jepit ya kalau beton. Jepit. Nah, terus kita tinggal copy aja. Copy sebanyak 1, 2, 3, 4 buah. Nah, ini udah. Terus kita lihat pedestal di sini nih. Ini kan ada jarak E ya dari kolom keduanya. Kolom yang ini kan. Ada jarak E. Nah, jarak E itu kalau di soal
Itu jaraknya 3,5. Oke, 3,5. Kita tinggal copy aja. Copy 3,5. Ini. Oh, yang tengah nggak ada ininya ya, nggak ada pedestal, nggak ada kolom. Jadi ini plus minus. Nah, kayak gini. Kayak gini ya. Oke. Nah, terus kita bikin kolomnya. Kolom baja pakai yang paling gede dulu, WF450 sampai 7 meter. Kanan kiri ya. 7 meter. Terus kita stopin yang WF ini sampai 7 meter dulu, soalnya ini ada penambahan sedikit nih yang ini nih. Nanti kita extend. Oke. Kita bikin dulu. Terus ini yang kolom yang jarak E-nya kita pakai WF 300. Nah, ini kan nggak ada titik nih ya. Kita bikin titik dulu nih. Kita ke draw join, draw special join, terus offset arah Y. Ini karena kita mau bikin titik ke arah kanan. Offset Y-nya itu tadi sesuai jarak tadi 3,5 kan. Enter, terus kita klik ini. Terus ini juga minus tapi. Nah, seperti itu. Terus tinggal kita draw aja. Dan draw. Oke. Nah, ini kita coba ganti ke section terus standar ya. Terus ini ke extrude. Nah, ini kita lihat nih. Kolomnya ini masih dalam sumbu lemah atau sumbu Y. Kita mau rotate dulu nih. Muter 90 derajat. Oke, jadi kita select semua penampangnya, ke assign, frame, terus ke local axis. Angle-nya ganti 90, ketik 90 derajat. Nah, dia otomatis bakal muter 90 derajat. Oke. Nah. Terus kita bikin rafter sekarang ya. Nah, misalnya kita nah, kita bikin rafter, kita klik draw, terus kita bikin rafternya. Nah, rafternya karena udah ada titik tengah ya di sini, tinggal kita tarik aja. Ini, sini, sini. Oke. Nah, terus kita bikin ring bulk-nya. Ring bulk-nya di ini kayak gini. Oke. Ring bulk per join ya, harus per join. Join to join. Oke. Nah, kayak gini. Terus karena ini ada extend nih, ada extend ini, kita klik yang mau di extend, batang sama joinnya, kan ada dua yang mau di extend, terus kita klik tujuan extendnya mau kemana, kan kita mau ke rafter, jadi kita pilih batang rafternya, kita ke edit lines, terus ke trim/extend frames, kita ke extend. Nah, dia udah ke extend kayak gitu. Oke. Nah, ini tinggal kita copy aja ya. Kita copy bagian ini, dan ini. Karena kita lihat di sini denah kolomnya. Oh, nggak ada kolom ya di tengah ya. Oke. Berarti kita copy yang ini. Oke. Jadi kita select dulu. Ini, dan ini. Kita select ke belakang. Kita replicate ya. Replicate ke arah X dengan jarak 6 meter. Jumlahnya itu tadi berarti 17. Nah, kayak gini jadinya. Oke. Nah, terus kita copy yang ininya juga nih. Karena kita copy yang kita lihat bagian belakang atau potongan RR-nya ini ada kayak gini. Jadi ada kolom di tengah ya. Gini, kita copy dulu, terus kita copy ring bulk-nya, jangan lupa.
Ini tinggal tarik aja dari titik awal ini ke sini. Oke, berarti kita punya panjang 102 meter. Oke, apply. Oke, nah ini udah. Terus kita ke potongan RR tadi. Nah, ini kan ada kolom ya di tengah ya. Nah, ini kolom di tengah, kita tinggal replicate aja. Replicate, klik apply. Terus ini tinggal kita extend. Extend ke, jangan ke join ya, ke frame-nya. Extend ke sini. Nah, ini udah. Nah, karena ini nggak ada buat kayak pintu tadi ya, kita coba modelin ulang bagian ini dan ininya nih. Karena ada 4 frame, harusnya kan dari sini ke sini nih, nggak 2 batang begini nih. Oke, modelin ulang atau kita tinggal copy aja. Copy ke arah Y dengan jarak meter. Ada 2. Nah, jadi kayak gini. Oke. Nah, terus kita tambahin balok pengakunya. Kita lihat potongan memanjangnya. Nah, ini gelagar ya. Ini gelagar. Buat sama ya kayak ring bak, kita pakai ukuran WF 250 kali 125. Nah, ini ke sini. Terus atasnya juga ya. Atas. Ininya. Nah, terus tinggal kita copy aja ke arah X dengan jumlah 16. Nah, ini udah ya. Oke. Terus kita bikin boardingnya di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan boardingnya cuma ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Maksudnya jarak ini tuh terlalu lebar banget. Kita bikin asumsinya itu jaraknya 1,2 atau 1 meter ya. Dari total panjang rafternya. Kita coba. Kita klik rafternya. Kita lihat dulu panjangnya nih. Panjangnya itu 12 meter ya. 12 meter. Oke, kita coba kalau misalkan 12 257 atau 12 meter, 257 dibagi, jangan kita mau pakai 15 boarding ya. Berarti ini jaraknya masih kekecilan. Oke, kita kurangin jadi 13. Masih kekecilan juga. Mungkin 10 ya. Nah, 10 aja ya. Jadi per 1,2 meter. Oke. Nah, ini kita close dulu bagian 2 dimensinya. Sekarang kita ke bikin boarding atau ngedefine boarding. Oke. Nah, ini rafter yang ini kita klik dulu. Terus kita bagi, karena ini ada 10 boarding, kita divide jadi 11 frame. Nah, di sini nih, kita klik bagian ini dulu, terus edit lines, terus ke divide frames. Number of framesnya itu 11. Nah, jadi kayak gini. Jadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dan jaraknya itu 1 meter ya kalau di sini ya. Ya, ini kan grossnya lah atau jarak bersihnya. Seperti itu. Nah, di sini buat modelin boarding yang sebelah, ini kita mulai dari yang grid 2 dan yang rafter yang sebelahnya. Biar kita nggak perlu nge-mirror lagi. Oke, sama kayak tadi. Ini, edit, divide, yang 11. Oke. Nah, terus kita klik join-nya nih. Join yang pertama dulu. Kita klik join-nya. Klik semua. Nah, terus kita klik edit, terus ke extrude,
pilih profil SNP. Kita lihat arahnya, tadi arah X, jumlahnya itu, jaraknya itu 6 meter, jumlahnya 1. Nah, jadi gini. Sama yang ini juga. Edit, extrude, pilih SNP. Ini sekarang jadi minus. Oke. Nah, tinggal kita tambah ring bulk aja di sini. Nambah, ya kita kasih ring bulk aja lah ya. Nah, kayak gitu. Nah, udah nih ya. Nah, sebelum kita copy, kita klik select dulu, terus ke properties, kita ke rafter, kita klik rafter. Nah, tujuannya itu ini kan kepecah dari jadi 11 frame ya. Nah, sedangkan yang semuanya tuh satu frame yang sama, satu frame utuh. Nah, makanya kita harus di join lagi. Caranya tadi klik frame rafternya, terus ke edit lines, terus ke join frame. Nah, jadi dia tuh jadi satu rafter utuh gitu. Nah, kita lihat di sini nih. Ini gordingnya ini numpuk di atas rafternya. Sedangkan gording kita lihat nih, ini masih di dalam rafternya tuh. Masih di tengah-tengah as rafternya. Nah, tuh. Nah, caranya gimana? Kita klik gordingnya dulu. Kita klik gording. Oh iya, sebelum itu kita cari tahu dulu ya sudutnya. Jadi kita cari tahu sudutnya dulu. Salah. Nah. Oke, bentar. Oke, nih sudutnya 11,768. Kita ketik dulu di sini 11,768. Klik OK, terus kita balik ke 3D lagi. Nah, kita ke select sekarang, select gordingnya, semua gordingnya. Kita select. Terus kita ke assign, ke frame, local axis. Nah, angle-nya itu kita samain kayak kemiringan rafter kita. Itu 11,768. Nah, jadi dia tuh miring. Ngikutin kemiringan rafternya. Oke. Nah, kita preview selection nih buat milih gording lagi karena kita masih mau naikin gordingnya biar numpuk ke rafter. Kita klik assign, frame, terus ke insertion point, kita pilih yang bottom center. Nah, yang bottom center. Oke, nah ini kan udah agak naik ya. Nah, cara biar pas dia di atas rafter, kita klik rafternya sekarang. Kita klik rafternya. Ini kita bikin, kita assign frame, insertion point, kita ke top center sekarang. Jadi asnya ada di flange-nya. Oh ya, berlaku juga buat ring bulk ini ya. Ini juga kita turunin ke top center. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi tuh dia si gordingnya ini numpuk di atas rafternya kayak di gambar. Oke. Nah, sekarang tinggal kita copy aja ke belakang. Kita klik SNP dan juga ring bulk yang di tengah satu ini kita copy ke belakang. Arah X jumlahnya itu 16. Nah, ini udah nih. Oke. Terus sekarang kita tinggal menambahkan bracing. Oke. Bracingnya itu posisinya
dari pedestal ya. Nih, dari pedestal ke sampai ke titik puncak kolomnya. Oke. Dan pedestal dan bracingnya dimulai dari portal yang ketiga ini. Kita ke draw, terus kita ke ini klik draw, terus kita pilih yang bracing. Oh, kita belum bikin bracing, lupa, sorry. Kita ke frame section, kita bikin bracing dulu. Pakai steel, terus pakai circular, terus warnanya kita bikin ungu aja. Nah, ini materialnya kita pakai BJTS 420 ya, pakai besi beton ya. Kita pakai ukurannya bracing D16. Oke. Oke. Nah, baru kita bikin bracingnya. Nah, ini ada sedikit modifikasi ya. Paling kita tambahin satu bracing atap ya, gini. Jadi biar dia kaku gitu. Oke. Nah, ini tinggal kita gambar lagi sebelahnya, baru kita mirror. Nah, udah. Terus tinggal kita copy aja dengan jarak per 12 meter berarti kan tadi. Karena ini selang-seling gitu ya, bracingnya. 12 meter arah X dengan jumlah 6. 8. Oh, kelebihan 1. Hapus. Nah, oke, ini udah ya buat bracing, terus apa lagi? Oke, udah ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembebanan ya. Jadi kita bikin load pattern-nya dulu, kita define, terus load pattern, terus kita bikin SDL. Ini kalau nggak ada ke more, terus ke super dead. Terus kita bikin live buat beban hidupnya. Terus kita bikin LR buat beban hidup atap, itu pilih roof life, terus ketik R buat beban hujan. Ini kita ke other aja. Terus WX buat beban arah X. Ini type-nya win, auto lateral load pattern-nya kita ganti ke ASC 716. Terus kita modify lateral load dulu. Terus kita pilih yang exposure from frame and area objects. Kita pilih yang area objects. Karena kita mengasumsikan kalau bangunan ini full tertutup ya, pakai spandek gitu. Terus buat wind speed-nya kita asumsikan juga 40 mile per hour. Terus ini nggak perlu diubah, kita klik OK aja. Nah, tinggal kita copy. Ini kita ganti dulu WY. Ini kita copy langsung. Terus ini kita ganti WY. Nah, terus kita bikin beban gempa arah X. Kita ke Quake. Ini juga SC716. Terus SC716. Terus kita akan modify lateral load pattern. Ininya global X direction. Terus buat SSS 1-nya kita cek di website RSA Cipta Karya. Kita sesuaiin sama soalnya dengan lokasi gudang kita ada di Palu. Kita cari di sini Palu dan tanahnya itu batuan keras atau SA. Nah, yang batuan aja karena di sini nggak ada SA. Oke, berarti kita dapat SS itu 1,5 dan S1-nya 0,6.
period transitionnya itu 12 detik, side class-nya di A. Oke. Nah, buat response modification factor ini, karena gudangnya itu satu lantai, kalau lihat dari SNI gempa, ini bisa diizinkan yang di pasal, nah ini pasal 7.2.5.6 di rangka baja pemikul momen biasa, karena kita mau buatnya OMF atau Ordinary Moment Frame. Nah ini bisa pakai, karena kalau misalnya di sini, nah rangka baja pemikul momen biasa buat KDS A itu tidak dibatasi, KDS B, C sampai F itu tidak dibatasi ya. Berarti kita tetap pakai yang 3,5 buat R-nya, omega 0-nya pakai 3 dan pembesaran refleksinya pakai 3. Jadi 3,5, 3 dan 3. Oke, terus kita copy buat bikin gempa arah Y. Nah, kita ganti dulu ya satuannya ke kilogram force per meter. Terus kita ke kita select boardingnya karena kita mau input beban di boarding. Terus kita klik assign, frame loads, dan distribute. Kita pilih yang add to existing, kita bikin SDL dulu. Nah, buat beban penutup atap itu beratnya itu 5 kg per meter persegi. Nah, kalau misalkan di pembebanan, nah ini pembebanan, ini kita katakanlah jarak antar kuda-kudanya 6 meter kan. Ini tadi 6 meter, terus jarak antar boardingnya itu 1,2, dan luas area bebannya 7,2. Berarti kan tinggal dikali aja kan, 5 dikali 7,2. Nah ini sebenarnya berat penutup atapnya ini bisa kita ganti juga jadi 5 misalkan. Nah ini kan rumusnya D kali B, jadi D ini tinggal dikali jarak antar boarding aja. Oke, dapatnya segini. Ini langsung kita jadi 5 kali 1,2 kayak gini. Kita klik apply. Nah kalau mau lihat pembebanannya ini bisa di standar dulu, jangan di extrude. Nah ini ya bebannya. Terus kita ke previous lagi. Kita ke previous, terus ke assign, frame loads, distribute. Nah kita mau input beban hujan sekarang. Buat beban hujan itu rumusnya 40 dikurang 0,8 alfa. Nah, alfanya ini sudut kemiringannya. Tadi kan sudut kemiringannya 11,7 ya. 11,7 itu hasilnya itu 30,64 kg per meter persegi. Nah, beban hujan ini tidak perlu diambil lebih besar dari 20 kg per meter persegi. Ini menurut PPURG tahun 1987. Oke, jadi kita ambil maksimumnya aja 20 kg. Oke. Jadi tinggal sama kayak penutup atap tadi, 20 dikali jarak antar boarding. Nah, berarti 24 kan. Terus klik OK. Nah, kita close. Terus kita previous lagi buat assign beban hujan, beban hidup. Beban hidup atap itu beban terpusat di tengah-tengah boarding. Jadi kita pilih semua boardingnya dulu, assign, prime loads, terus point. Nah, kita pilih yang LR atau beban hidup atap. Di bagian ini yang nomor 2 ini kita ganti 0,5 karena kita mau input di tengah-tengah bentang daripada si boardingnya. Nih, di sini. Jadi kan ini 0,25 bentang, 0,75 bentang ada di sini. Nah, kita mau input di 0,5 dari bentangnya. Bebannya itu 100 kilo. Kita apply. Nah, jadi kayak gini. Jadi dia ada di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, sekarang kita input beban angin. Buat beban angin ini kita pakai
area ya, beban area, yaitu beban koefisien. Ini kita bikin dulu nih areanya, dan kita coba dulu nih ya. Kita coba dari kolom bajanya. Nah, ini kan udah dibikin ya areanya ya. Kita harus lihat local access-nya. Nah, kalian pastiin sumbu biru ini tuh ke arah ke dalam. Nah, berarti ini kan masih salah kan? Nah, kita bikin sumbu birunya supaya ke arah dalam. Berarti kita tarik dari sini, 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 dan sini. Oke, nah kayak gini. Terus kita bikin yang atap. Pastiin buat semua sumbu birunya ini menghadapnya ke dalam ya. Kalau misalnya yang atap itu sumbu birunya menghadap ke atas. Jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Oke. Sama yang ini juga kita bikin. Nah, ini sumbu birunya ke atas. Oke. Terus yang ini kita bikin sumbu birunya supaya ke dalam juga. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut. Kayak gini. Terus kayak gini. Nah, sebelum kita input beban koefisiennya, ini kita copy dulu ke sini nih, biar kita nggak perlu draw lagi. Nah, terus yang ini juga kita copy ke belakang. Nah, udah kan? Terus, sekarang kita input bebannya. Nah, buat bebannya itu, kita lihat dari Excel ini. Nah, ini pakai sistem penahan gaya angin utama. Ini ada kasus beban A buat arah Y dan kasus beban B. Ini buat di arah X-nya. Jadi kasus beban A itu yang arah Y sampai 4 sisi. Jadi satu sisi sini, 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 dan sini. Nah, buat arah X-nya ini pakai yang 1 sampai 4 ini. Sampai 6. Oke. Nah, cuman kita lihat di sini di catatan nomor 2, untuk nilai-nilai theta selain yang diperlihatkan diperkenankan menggunakan interpolasi. Nah, sudut atap kita kan 11,7 ya tadi ya. Nah, makanya kita interpolasi dari dua nilai ini nih. Nah, dua nilai ini jadi kita interpolasi, terus kita pakai rumus forecast. Ya, biar cepat. Nah, kita dapat koefisiennya segini. Nah, buat penginputannya ada di gambar ini. Oke. Balik lagi ke subnya, kita pilih areanya, assign, terus ke area loads, terus ke wind pressure coefficient. Kita input beban arah Y dulu, terus buat nilainya itu windward dan nilainya positif. Berarti windward nilainya positif, berarti di sini 0,48. Apply. Nah, terus buat arah atapnya angin pergi itu leeward, other, dan nilainya positif. Kita interpolasi lagi. Ini tinggal kita ganti minus 0,69 dan minus 0,69. Nah, dapatnya tetap minus 0,69, berarti 0,69. Dan other ya, other. Nah, terus ke bagian kiri. Ini tinggal kita interpolasi aja, minus 37 dan minus 48. Dapatnya minus 43, tapi di sini harus positif, jadi leeward other dan 0,43. Apply. Nah, terus ke bagian sisi sininya. Ini juga 0,29 dan 0,43. Ini 0,37 berarti. Close.
Nah, ini udah buat arah Y-nya. Nah, sekarang kita input beban yang arah X-nya. Area loads, terus kita ganti load pattern-nya ke WX. Nah, terus buat arah ini kan kasus beban B kan ini sudah tetapnya 0 sampai 90 ya. Jadi kita pakai nilai-nilai yang udah ada aja kayak gini. Dan ini buat penggambarannya. Reward other itu nilainya minus berarti 0,45. Minus 0,45. Nah, terus ini reward semua ya, other semua itu tapi nilainya positif semua. Jadi 0,69 buat sisi ini. Terus buat sisi ini itu nilainya 0,37. Dan sisi yang terakhir itu nilainya 0,45. Oke. Ini tinggal kita assign yang bagian depannya atau bagian pintu. Sama kayak tadi wind pressure, tapi ini arah X tetap ya. Dan pakainya yang 5 dan 6. Dan penggambarnya seperti ini. Ini pakai windward, berarti pakai yang ini. Nilainya positif, berarti 0,4. Terus buat angin yang buat yang di paling belakang itu leeward other berarti ya. Berarti tapi nilainya positif berarti 0,29. Nah, ini udah. Nah, area yang ini dan ini tinggal di copy ke belakang aja. Nah, di copy ke belakang dengan jarak 6 dengan jumlah 16. Nah, jadinya kayak gini. Kalau mau lihat konturnya bisa ke display, terus object load assign, area, terus ke WX, wind pressure coefficient contours, ini ke all. Nah, ini kita bisa lihat kontur anginnya ya. Kalau misalnya di aplikasi robot bisa tuh wind simulation ya, simulasi beban angin gitu. Oke. Ini lumayan mirip kayak di robot ya pakai kontur gitu. W. Nah, ini. Oke. Terus sekarang kita input kombinasi beban ya. Ini kita show option dulu terus ke not in view dan local access-nya dimatiin biar nggak ribet ya. Oke. Nah, terus kita ke load combination. Nah, karena di sini di Excel-nya udah ada template beban kombinasi buat di sub-nya, jadi pakainya yang ini nih. Tinggal input SDS-nya aja. Tadi SDS-nya itu kita lihat di load pattern, SDS-nya 0,8. Nah, oke, terus kita ke load define, load combination, kita bikin kombinasi sembarang dulu. Kita klik OK. Terus ketik CTRL-T di keyboard, terus ke response combination, table combination definition. Nah, ini tinggal CTRL ini aja. Oh, sorry, CTRL E maksudnya bukan CTRL T. Nah, Excel, send table to Excel. Nah, jadi ini tinggal kita copy aja. Yang ini tinggal kita copy. SDS-nya udah ngikut semua, perhitungannya semua. Nah, terus kita ke Excel yang tadi, terus kita tinggal paste saja. Terus kita ke Excel, terus retrieve table from Excel. Nah, ini terus kita tinggal apply to model.
Nah, udah, dan nanti dia secara otomatis bakal bikin kombinasinya tuh. Kombinasinya udah ada semua, kayak gitu. Oke, klik OK. Nah, buat kombinasi udah. Terus kita sekarang ke release ya. Release partial. Buat boardingnya ini kita harus wajib dirilis ya. Boarding sama bracing juga. Bracing. Nah, ini dirilis frame, release partial, M22 dan M33. Nah, kalau misalkan ring bulk atau balok ini perlu dirilis atau enggak tergantung sambungannya yang kita rencanakan tuh mau sambungan apa, sambungan geser kah atau sambungan momen. Kalau sambungan geser kan dia nggak bisa nerima momen ya, jadi nggak perlu dirilis kecuali kalau sambungan momen gitu. Oke, jadi di sini rencananya atau plannya itu memakai sambungan geser. Oke, jadi nggak perlu dirilis. Nah, ini udah. Terus kita sebelum kita analisis, kita select lagi bracingnya. Select bracingnya. Nah, ini kan udah. Terus kita ke assign, kita ke frame, terus ke tension / compression limits. Nah, compression limitnya kita checklist, jadi 0. Jadi bracingnya ini nggak nerima beban tekan atau nggak nerima gaya aksial. Karena kan fungsi bracing kan buat nahan tension doang ya, atau tarik untuk nge-stiff gudangnya. Seperti itu. Oke. Terus sebelum kita analisis, kita ke sini dulu nih. Start ini ke checklist anak panah ini, terus kita ke view/revise reference. Nah, framing type-nya kita ganti ke OMF atau ordinary moment frame. KDS-nya ini kita ganti ke A. Terus SDS-nya tadi kan 0,8 ya. 0,8 kita cek. Nah, ya 0,8. Terus R-nya 3,5, omega 0-nya 3 dan CD-nya 3. Nah, ini terserah mau pakai LRFD atau SD. Di sini pakainya LRFD aja. Oke. Nah, ini udah, terus klik OK. Nah, terus ke ini lagi kita lihat nih yang select design group combos gitu. Nah, yang ini list of load combination ini kita geser ke design load combination semua. Nah, dan pastiin automatically generate code base design load combination-nya itu di uncheck supaya dia nggak membuat kombinasi otomatis dari sub-nya. Jadi cuman pakai kombinasi yang kita udah bikin aja. Oke. Klik OK. Nah, kalau udah sekarang tinggal kita running aja. Running. Kita save dulu. Tes gudang ya. Nah, ini runningnya udah berhasil. Ini kita bisa lihat di foam shape-nya ya. Ini buat akibat beban mati. Kalian juga bisa lihat di ini. Jadi kita lihat kombinasi 4.4 ya. Atau 4.2. Nah, ini jadi kayak gitu ya. Nah, terus kita bisa lihat aksialnya. Kita coba cek aksial akibat kombinasi. Nah, ini kita ganti ke kilonewton meter dulu ya. Nah, ini lumayan ya, ada aksialnya gede ya, 12 kilo. Ini tarik nih ya. Ini nilainya positif. Nah, ini. Terus boardingnya, karena kita lihat boardingnya, kita lihat geser sekarang ya. Nah, kayak gini.
gesernya, terus ke momen. Sekarang momen arah X. Nah, ini dia momennya. Nah, ini kan tadi kan karena nggak dirilis ya, jadi nggak ada momen di sini. Nah, maksudnya nggak terlalu besar. Tapi di rafternya ya cukup besar ya, 19 kilo. Oke, terus di sini juga momennya lumayan, minus 47. Terus sekarang kita ke cek desain ya. Cek desain, pastiin kalian zoom in dulu, biar kalau cek desain tuh nggak ada teks-teks banyaknya. Cek desain. Nah, sebelum di zoom out, kita klik CTRL Shift F5. Desain outputnya kita ganti ke maximum stress ratios tapi color only. Nah, nah ini lumayan udah aman ya, udah aman banget gitu ya. Karena ini juga hijau di sini nih ya. Paling gedenya itu kalau misalnya kita lihat ya, kita CTRL T, terus ke desain still frame, still summary data, kita klik OK, dan load case-nya ini kita pilih yang semua kombinasi kita. Klik OK, load pattern-nya juga ini. Oke. Nah ini, kita lihat yang paling gede itu di boarding ya, itu nilainya 0,66 itu ya. Kita lihat dulu. Nah, nah ini ya, warning kelangsingannya lebih besar dari 200 ya, nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Nah, momennya tuh, momen capacity-nya ada di angka 8. Terus kapasitas aksialnya 13 kilo, kapasitas gesernya 66. Nah, nanti kita cek nih buat semua elemen, kita kita nyoba samain kayak di subnya pakai perhitungan manual. Tapi kita sampai sini dulu ya. Maksudnya videonya nanti aja, nanti dibikin lagi. Paling segitu aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.